berharap. Proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Halo semuanya, apa kabar? Ketemu lagi kita di Ori Channel, obrolan ringan komunikasi. Bareng saya Seta, juga ada Pak Eko. Apa kabar Pak Eko? Baik, ya baik Sehat, Om ya? Seta. Pak saya gimana, sehat Pak saya? Ya, seperti biasa. Mencoba Sehat Pak saya. Ngelihat waras itu, ngelihat media dan sosial media yang diramaikan dengan kabar-kabar flexing dari keluarga pejabat-pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan gitu ya, baik itu dari kemarin yang sempat kita bahas di episode lalu itu tentang Mario Dandi dan keluarganya, terus juga belakangan juga rame dengan pejabat-pejabat bea cukai dan pajak yang lainnya gitu ya Pak. Gimana Pak Eko melihatnya, gimana Pak Eko? Oke, Makasih Kang Sekar Seta. Ya, Kang Seno, saya diminta dulu nih Kang. Jadi memang publik Indonesia ini disuguhi berbagai drama, seolah tak berhenti kan. Yang paling gampang diingat dari Sambo ya kan. Sambo itu 3 bulan 4 bulan, sekarang Teddy Minahasa ya kan, dengan kasus narkobanya ya, ini belum selesai, muncul lagi kasus sebenarnya bukan sepele ya, persoalan dari anak-anak lah atau remaja lah kan, yang melakukan kekerasan yang berlebihan dan ternyata merebet kemana-mana. Nah, dengan adanya media sosial ini, istilah saya peniti jatuh pun viral kan, bisa sampai dunia gitu loh. Maka saya pikir kembali kepada, karena kita berada di era media sosial, ya kita berterima kasih kepada para netizen yang rajin mengulik-ulik ya, mencari-cari sumber-sumber berita terbaru, dan ini menjadi babak baru untuk pembenahan tata kelola pemerintahan. Ya, jadi tata kelola itu kan kita tahunya perusahaan atau istilahnya GCG, Good Corporate Governance. Dengan adanya kasus-kasus flexing ya, mulai dari keluarga Pak Rafael ya, kemudian ada Kepala Bea Cukai Yogyakarta dan Makassar, dan itu kan baru yang muncul. Mungkin nanti akan muncul dulu yang lain. Yang terbaru itu Pak, yang terbaru itu yang kepala Tanahan kalau nggak saya, para Jaktim nih. PPN Jaktim ya, terima kasih sudah ditambahkan. Tapi intinya saya melihat ini adalah babak baru atau awal bagaimana kita membangun tata kelola pemerintahan yang baik, yang dimulai dari Kementerian Keuangan berbasis pada kasus-kasus yang muncul saat ini. Karena kalau tata kelola perusahaan kita udah sering dengar gitu loh kan. Nah, bagaimana penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, terutama kan karena Menteri Keuangan Sri Mulyani pernah melakukan reformasi di Kementerian Keuangan, dia berhasil ya. Ternyata ya kita sama-sama melihat gitu loh, seperti itu. Bahkan yang mencengangkan temuan dari PPATK yang diumumkan oleh Menko Polhukam Mahfud MD, ada 300 triliun yang diduga masuk kategori tindak pidana pencucian uang. Nah, mungkin saya mulai dari kayaknya masih transaksi janggal deh Mas, belum TPPU Mas. Belum pasti ya. Belum TPPU, masih transaksi yang mencurigakan atau janggal. Ya, tapi memang pernyataan kalau saya baca di media itu memang mengarahnya ke tindak pidana pencucian uang, tinggal melakukan pembuktian aja kan, seperti itu. Nah, saya memulai dari situ, bagaimana membangun
tata kelola pemerintahan yang baik yang dipicu oleh pemanfaatan media sosial. Itu untuk sementara itu dulu Kang Sekar Seta. Baik, nanti saya pengen nanya juga pendapat Pak Eko dan Pak Sai tentang tadi itu yang 300 triliun. Tapi saya ke Pak Sai dulu. Pak Sai, kalau tadi kita lihat bahwa sebenarnya kan media sosial itu kan pola komunikasi baru ya Pak di canggihan teknologi sekarang gitu ya. Ada media sosial itu kan pola komunikasi baru sebenarnya gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya yang dilakukan oleh keluarga dari pejabat-pejabat itu melakukan yang mungkin akhirnya dikenal dengan flexing itu tadi ya, yang di media sosial itu, apakah mereka itu tidak memikirkan akibatnya seperti ini atau bagaimana gitu ya, bahwa mereka memamerkan hartanya gitu ya. Mungkin akhirnya jadi masalah seperti ini gitu Pak itu. Pak Sai, mana Pak Sai? Oh ya, ini kan kita bicara soal taste, soal selera kan pada mulanya. Ada orang yang punya seleranya, ya kalau punya harta nggak usah dipamerin gitu. Tapi ada juga yang pamer karena pamer itu kan ekspresi diri, katanya kan gitu ya. Dan itu menjadi bagian dari menunjukkan eksistensi kayak begitu, bahwa kemudian cara mereka bereksistensi direspon oleh netizen dengan respon yang negatif, bisa jadi memang tidak dipikirkan. Yang pertamanya begitu, atau yang keduanya ya bisa jadi nggak peduli gitu, pun itu terlalu menuduh ya. Kalau saya sih yang netralnya melihatnya mungkin sebelumnya tidak dipikirkan, karena mungkin mereka menganggap ketika mengirim video, mengirim gambar atau apapun gitu hanya ditujukan kepada orang-orang yang mereka kenal. Yang dilupakan sosial media ini ya sosial, banyak sekali orang yang melihat dengan banyak perspektif dan juga dengan banyak background emosional gitu. Akhirnya ya ada yang menganggap itu sebagai pamer gitu, sebagai show off yang tidak ada gunanya. Kalau yang di situasi sekarang di ekonomi lagi sulit gitu, orang menjadi lebih banyak baper dan sensi kan. Lagi ini mendekati ini kan saatnya laporan pajak ya Pak Sai. Oh iya, ya apalagi kalau kita akan ke situ gitu. Tadi seperti disampaikan Mas Eko gitu kan, ketika masyarakat dituntut untuk ngajak membayar pajak, membuat laporan SPT dan lain-lain, ujuk-ujuk muncul kasus Mario. Kasus Mario berkembang kemudian menunjukkan ke ayahnya, yang ternyata menurut Dirjen Kementerian Keuangan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang akibatnya kan ayahnya itu direkomendasikan untuk dipecat, dan sekarang prosesnya masih di tahap administrasi. Tapi proses itu tidak mengubah konon kata Dirjen Kementerian Keuangan keputusan untuk memberhentikan ayahnya Mario. Artinya kalau sudah begitu kan dosanya tidak sedikit. Kalau saya menanggapi perilaku flexing atau haters itu pada akhirnya berpulang kepada tingkat kepekaan. Ya, tingkat kepekaan dari keluarga pejabat tersebut. Maka ketika seorang ayah diangkat menjadi pejabat publik, ya harusnya atau idealnya itu kan dibarengi dengan sebuah kesadaran bahwa pejabat publik itu akan gampang disorot, ya kan, mulai dari cara makan, ya cara berkendara di jalan, cara putus siapa, cara marahin bos, nah semua ya, itu kan disorot publik gitu, karena dia sudah menjadi public figure. Nah, ketika itu tidak disadari atau dalam tanda kutip diabaikan oleh sang pejabat untuk memberikan edukasi kepada keluarganya, hal-hal seperti itu mereka merasa karena mereka golongan the head di masyarakat, mereka merasa
punya kekuatan lebih, ya kan, punya power di atas masyarakat. Bahkan bahasa tanda kutip, siapa yang berada sama babi gue, bahasanya kan begitu kan. Nah, sementara mereka lupa, ya, atau mungkin nggak paham di era media sosial seperti ini, gampang banget dikuliti. Siapapun, ya, pejabat manapun bisa dikuliti. Apalagi anak-anak mereka kan suka mengupload, ya, makan di mana, pakaian yang mewah-mewah, ya kan, segala macam. Nah, itu kan gampang. Maka menurut saya adalah ini ada semacam dalam tanda kutip ke depan harus ada aturan lah bahwa pejabat publik itu harus bisa melakukan empati kepada masyarakat. Itu saja sih. Kalau bahasa di Jawa itu kan apa namanya Adiguno, ya kan, Matikan Adiguno. Adiguno, ya. Terima kasih Pak Giat. Begitu saja. Ini Ada satu lagi itu Mas Eko, ada satu lagi katanya harus Teposliro. Teposliro jedume, ya sebenarnya itu apa kearifan lokal lah, di setiap suku pasti punya seperti itu. Tapi persoalannya adalah ketika pejabatnya tidak paham konsekuensi menjadi seorang pejabat publik. Di titik itu akhirnya jadi blunder. Tapi sekali lagi saya bersyukur ini bisa membuka tabir yang selama ini hanya jadi pembicaraan yang dianggap tidak berdasar. Ternyata ini adalah sebuah pembuktian. Saya jadi ingat Bupati Meranti, ya, yang dalam tanda kutip itu menganggap ada ketidakadilan atau yang terkait dengan soal apa Anggaran, ya, di Profesor anggaran. Ya, pada akhirnya ternyata mungkin ini juga di wilayah lain terjadi hal yang sama, cuma tidak terbuka. Maka kita menunggu perantaran dari netizen untuk terus melakukan pembongkaran. Tetap harus diverifikasi lah. Kita kan nggak mungkin menelan mentah-mentah ada di media sosial, harus tetap dilakukan verifikasi. Pak Eko, yang kemarin itu akhirnya mungkin yang diuji itu lebih ke apa ya, komunikasi publiknya dari pemerintah gitu ya, terutama dari Kementerian Keuangan kemarin itu. Makanya kan kemarin sempat Bu Sri Mulyani juga langsung tuh kan di sosial medianya, dia juga langsung kayak waktu itu mengutuk kekerasan yang terjadi gitu ya, terus akan melakukan pemeriksaan gitu ya ke internalnya dia gitu ya. Terus akhirnya kan muncul seperti kayak waktu itu ada klub OG gitu ya, klub motor besarnya di Kementerian di Dirjen Pajak pajak ya gitu ya. Dan nggak usah ada Blasting range-nya. Nggak usah ada dan nggak usah ada klub-klub motoran gitu ya. Terus akhirnya lebih ke udahlah jangan pamer kekayaan di media sosial gitu ya. Tapi kan akhirnya kayak kok jangan pamer kekayaan gitu kan, harusnya lebih ke dicari kekayaannya itu wajar atau enggak gitu kan, bukannya jangan dipamerin gitu. Kalau jangan dipamerin kan akhirnya jadi kayak disimpan aja lah, nggak usah dipamerin kan gitu. Terus itu Menteri Keuangan blunder, Pak. Menteri Keuangan blunder karena mungkin dari beberapa orang yang itu adalah orang yang dianggap kerjanya bagus, yang jadi andalan dia gitu. Soalnya juga kan mestinya yang disampaikan bukan jangan pamer, jangan korupsi. Mungkin lebih ke situ ya. Kemarin kan jadi itu Pak, jadi ke bawahnya itulah akhirnya kok lebih ke itu tadi, bahwa jangan udah ya jangan pamernya gitu, bukan jangan korupsi ya, gitu ya. Karena kultur pamer itu ada gitu, dan itu sesuatu yang memang dilarang dalam ajaran kearifan lokal gitu. Jangan pamer itu benar gitu. Cuman sekarang kita harus meningkatkan permintaan, bukan lagi jangan pamer, tapi jangan korupsi gitu. Karena tadi seperti disampaikan Mas Eko, kan bisa jadi ini kan baru terungkapnya di lingkungan Kementerian Keuangan, bisa jadi di tempat lain
dan bukan bisa jadi gitu. Selama ini orang udah tahu lah di mana saja gitu ya lahan-lahan basah. Kan ada tuh istilah kalau kerja, wah lahan basah dong, ada lahan kering, kemudian ada pekerjaan buangan gitu, dibuang kemana gitu. Seperti tadi siang saya baca adiknya Menteri Pertahanan Prabowo kemarin malam kasih menyebutkan bahwa markup di Kementerian Pertahanan itu gede-gedean, gila-gilaan katanya. Dan asal kita tahu seperti ini tidak hanya terjadi di Kementerian Pertahanan loh. Ini kemarin Kementerian Pertahanan. Kenapa? itu kemarin kan juga ini ya Menkominfo ya. Kan juga diperiksa juga kan Iya. PTS atau Sekarang masih berlanjut itu, masih berlanjut. tadi Kemungkinan beritanya lagi. berita yang saya Soal BRB ya. itu iya namanya PTS ya. BRB ya. Iya. Nah, yang saya ini tadi kok saya baca itu di media online itu bahwa adiknya Menkominfo itu mengembalikan uang gitu. Iya. Jadinya Tapi yang jelas pengembalian itu tidak menghapus perusahaan biasanya. Meskipun nanti mungkin jadi perhitungan lah nih. yang menarik Poin yang ingin saya sampaikan adalah potensi kasus seperti di Kementerian Keuangan bisa terjadi dimanapun. Apalagi kalau dengan melihat kepada Prabowo aja ada orang yang berani nitip anggaran meskipun ditolak. Bagaimana kalau terjadi di kementerian-kementerian lain yang menterinya sipil? Bagaimana pula terjadi di level di bawah, di level nasional, misalnya di daerah? Artinya praktek-praktek menitip anggaran itu bisa terjadi dimanapun. Dan semakin levelnya rendah, semakin di bawah kan orang takut untuk menolak kepada yang menitipkan anggaran. Karena efeknya nanti bisa jabatan dia dicopot kan begitu. Ya. Kalau saya Pak ya, saya sih belajar dari Kementerian Sosial, menterinya sambut korupsi. Terus Kementerian Perikanan, Kelautan dan Perikanan, Iya. ya kan? Ya, apalagi ya kan? Kemenkominfo. Artinya saya sih punya asumsi ya, memang perlu dibuktikan bahwa mungkin ya 30-40% itu bisa jadi ada kasus-kasus seperti ini. Cuma kan butuh pembuktian. Fakta-faktanya. Sekarang kalau dulu ingat nggak Kementerian Agama aja ya kan sempat masuk penjara ya kan dari salah satu partai Islam ya kan. Nah, di titik itu sebenarnya Indonesia sudah gawat terkait dengan korupsi. Cuma memang sekali lagi korupsi itu menjadi isu-isu politik ya yang siapapun yang berkuasa kayaknya susah untuk memberantas. Kenapa? Karena ketika ia mencoba untuk main bersih, sekelilingnya sudah terbangun sistem ya yang rapih ya dan sehingga nggak berkutik. Ya sekarang kita nggak pernah tahu ya, contoh misalkan Sri Mulyani ya kan zamannya SBY itu kan udah di apa sampai dia nangis, ingat nggak yang soal BLBI ya kan. Di titik ini Sri Mulyani sudah punya pengalaman pribadi yang luar biasa, maka menurut saya Itu LBI atau soal itu ya? Soal bailout. Senturi. Oh, bailout, kasus bailout. Iya, bailoutnya Senturi yang sampai dia di perpisahan dia sesungguhkan gitu loh, karena dalam tanda kutip mungkin merasa dikorbankan. Artinya di periode kedua dia menjadi Menteri Keuangan ya, dia sudah memiliki pengalaman pribadi yang cukup untuk menghadapi isu-isu seperti itu. Walaupun ketika saya melihat wawancara di Kid Andy, dia sempat agak tinggi. Dia agak tinggi nadanya ketika ditanya tentang suaminya punya mobil, walaupun dia bilang mobilnya satu. Tapi ibuannya itu penekanannya adalah dia berusaha untuk membangun yang terbaik atau memberikan legacy yang terbaik
di Kementerian Keuangan, tapi di penghujung periodenya dia di periode kedua ini ternyata dia menghadapi tamparan yang gak dia sangka-sangka. Maka aspek dari sisi komunikasinya, saya melihat komunikasinya Sri Mulyani lebih tegar, termasuk dengan cepat menggandeng Mahfud MD. Menurut saya itu langkah yang tepat. Ya, walaupun pada titik akhirnya tentu sebagai Menteri Jokowi mereka punya tanggung jawab supaya bisa menyelesaikan periode ini dengan baik, ya kan, menyelesaikan ini. Kalaupun ada gonjang-ganjing ya tetap aja harus berakhir dengan baik supaya periode yang kedua pemerintahan Jokowi ini ya kalaupun ada keburukannya tidak dominan lah. Nah, saya itu. Kalau di ini tadi yang juga menambahkan Pak, yang kan ada berita juga tuh yang kemarin katanya kita nyebut Kemensos, katanya ada yang mantan bupati ya yang tadi staf khusus. Nah, jadi staf khusus walaupun sama Kemensos juga akhirnya disangkal katanya dibantah tidak ada nama beliau gitu. Cuman ini tapi kan itu kan bagian dari komunikasi publik sebenarnya, menampilkan bahwa dia memilih siapa. Seperti waktu itu kan juga Sri Mulyani juga pernah kena isu yang masalah Brompton itu dulu Pak, masalah sepedanya, dia naik sepeda Brompton sama suaminya kalau nggak salah waktu itu ya, waktu di suatu acara itu kan sempat ramai juga ya. Termasuk ya itu tadi Pak, masalah yang 300 triliun itu ya. Itu kan bagian dari komunikasi publik pemerintah kepada masyarakat gitu ya. Apakah sebenarnya di antara mereka itu tidak ada, apakah ini sesuatu yang sebenarnya dibangun oleh mereka gitu ya, oleh pemerintah untuk bahwa isu ini muncul gitu ya, isu ini muncul sebagaimana menyelesaikannya, tapi terkesan kan komunikasinya jadi berantakan gitu ya. Ada yang Mahfud MD men-tweet dan di sosial medianya ngomongin masalah itu sampai akhirnya si Kemenku-nya si Sri Mulyani, saya nggak pernah dengar masalah itu kok gitu ya, dari PPATK dan macam-macam gitu yang sebenarnya itu kan ada di wilayahnya pemerintahan gitu ya. Itu kan jadi gaduh gitu ya. Sebenarnya Pak, saya gimana melihatnya itu Pak, komunikasi dari pemerintah itu apa yang terjadi gitu, baiknya gimana Pak? Ya, dari awal memang kita melihat komunikasi internal pemerintah ini masih belum tertata dengan baik. Kalau tertata kan tidak terjadi informasi yang mestinya diselesaikan di internal muncul di luar gitu. Sama juga mestinya kan tidak terjadi kalau Mahfud MD sampai ngomong soal laporan dari PPATK yang dari tahun 2009 sampai 2023 atau berapa gitu, yang tidak ditanggapi atau tidak direspon oleh Kementerian Keuangan. Nah, komunikasi itu akan berlangsung baik sebetulnya kan kalau kita bicara dari sisi komunikasi kan harus ada respon. Ya, respon, ada feedback. Kalau no feedback kan orang akan beranggapan macam-macam. Lebih baik responnya terlambat daripada tidak ada sama sekali. Kemungkinan ketika Kementerian Keuangan diberi surat misalnya, responnya tidak segera, bisa begitu. Dan kita tidak tahu sebetulnya prosesnya apakah mandek di mana gitu. Bisa jadi mungkin betul bahwa Sri Mulyani tidak tahu jumlah realnya berapa. Tapi kalau misalnya dari PPATK mengatakan sudah membuat laporan, angka pertanyaannya disampaikan ke siapa kan gitu. Kalau disampaikannya katakanlah ke tingkat dirjen, apakah dari dirjennya sampai ke menteri, kan kita juga nggak tahu. Ada lagi satu hal, kenapa tidak diselesaikan langsung saja antara PPATK dengan Kementerian Keuangan? Jangan pinjam mulutnya Menteri Koordinator Polhukam meskipun itu bete.
Mestinya kan PPATK punya koneksi langsung, gitu ya. Tapi ya itu persoalan yang secara besarnya menumbuhkan skema komunikasi di kalangan pemerintah belum tertata dengan baik kayak gitu. Kalau tertata dengan baik ya tidak terjadi seperti ini, Pak. Apalagi terjadinya di penghujung pemerintahan. Jadinya kan menyita konsentrasi. Mestinya mereka berpikir bagaimana agar inflasi bisa dikendalikan, misalnya di target 3% sampai 2023 akhir. Sekarang jadi mikirnya gimana mengungkapin adanya mafia di pajak misalnya. Bagaimana menyelesaikan pejabat yang flexing di bea cukai, bagaimana di DPN misalnya, dan lain-lain. Dan saya pikir kalau kemudian tiap departemen berlomba untuk menghukum pejabatnya yang flexing, itu tidak untuk dikomunikasikan. Kan bukan kinerja yang bagus, hukum aja gitu. Saya khawatir ke depannya kita departemen ini lomba nanti kementerian. Dia gue udah mendisiplinkan pejabat yang flexing misalnya. Atau kan Mas Eta? Terlihat ya kan kayak kalau kemarin kan terlihat nih kayak ini ya, kayak apa namanya si Mahfud MD ini terlihat seperti menyerang gitu ya, menyerang Sri Mulyani gitu ya. Makanya Sri Mulyani juga akhirnya, menurut saya sih responnya bagus ya, dia langsung tembus sama Mahfud MD. Dan teman kan ada yang beranggapan bahwa juga karena Mahfud MD ini kemarin suaranya begitu lantang dan banyak membuka kayak gitu ya, jadi dia kan seperti kayak apa, melintang udah panas aja gitu ya. Jadi banyak yang beranggapan bahwa ini Mahfud MD ini sedang mencari panggung nih gitu ya, karena tadi ada hubungannya dengan akhir pemerintahan nih. Karena ada kemungkinan juga beliau kan ya bisa aja nanti dia mencari ini gitu ya. Kemarin sempat ramai juga, jangan-jangan beliau ini sedang mencari panggung nih gitu. Pak Eko gimana melihatnya Pak Eko? Terima kasih, Ceta. Kalau saya melihat kenapa Menko Polhukam Mahfud MD ini terkesan cawe-cawe atau terkesan awal menyerang ya, walaupun pada akhirnya mereka konsentrasi bersama ya. Itu kan ketika berbicara mengenai dugaan atau indikasi pencucian uang, itu kan nanti dampaknya itu bisa kepada mengganggu stabilitas perekonomian, kemudian mengganggu kepercayaan publik ya kan, yang pada akhirnya juga memperberat kerja-kerja pemerintah di akhir periode. Sementara kalau kita berbicara mengenai kinerja pemerintah, pada akhirnya kan ini adalah akhir dari periode Jokowi. Dia ingin memberikan legacy, maka bisa jadi Presiden Jokowi udah nggak mau pusing-pusing. Udah nih, gue udah capek di soal IKN ini. Udah, ini urusan ini diserahkan kepada Menko Polhukam, karena sedikit banyak bisa mengganggu perekonomian nasional yang pada akhirnya kepada mengurangi mengganggu faktor keamanan gitu. Nah, satu. Kemudian yang kedua ya, Mahfud ini saya sih ada dugaan ya, semua menteri ini kan punya nyali ya, pasti ingin mengaduk peruntungan di 2024. Harapannya ketika seorang menteri bisa menyelesaikan kasus besar ya kan, ini bisa menjadi poin ya, bisa menjadi semacam amunisi bahwa gue bisa loh gitu ya kan. Kemudian yang ketiga, saya sih melihat kenapa tadi PPATK nggak langsung kepada Kementerian Keuangan, mungkin lebih karena sudah banyak laporan masuk tadi, tapi kan tidak langsung ke menteri, biasanya ke level bawah. Nah, di level bawah ini kan mereka sudah terkonsolidasi Pak ya. Biasanya mereka dalam tanda kutip lebih solid ya kan. Mungkin dengan teknik-teknik mereka lah sama seperti ketika kita mengajukan
lamaran lah ke perusahaan, begitu masuk ke resepsionis, kalau ini perlu kira-kira nggak ini udah di-keep aja lah gitu untuk mengurangi persaingan misalkan, kan bisa juga seperti itu baru dugaan. Tapi artinya memang siapapun atau bagaimanapun Menteri Keuangan tetap harus bertanggung jawab, karena dia tidak bisa cuci tangan bahwa ini hanya sebagian, jangan sampai merusak. Tapi faktanya memang sudah merusak karena sudah kebangetan. Bukan hanya dijen pajaknya loh, biaya cukainya juga loh. Ya enggak? Nah, artinya saya melihat dari aspek komunikasinya ya pas kalau Sri Mulyani bergandeng tangan dengan Menko Polhukam. Ya, apakah publik percaya atau tidak? Ya kita lihat saja nanti bagaimana ending dari penanganan kasus ini. Apalagi kan ada 69 karyawan pegawai pajak yang terindikasi ya dengan dugaan pencucian uang tersebut atau indikasi ke sana. 69 kalau nggak salah, walaupun itu bisa di cross check lagi. Tapi artinya ini adalah tantangan terberat dari Menteri Keuangan, baik dari aspek profesionalisme atau dari aspek komunikasinya, untuk membangun trust ya, atau mengembalikan kredibilitas. Kalau slogannya dulu orang taat bayar pajak, Orang bijak sekarang orang bijak taat pajak. ya. Sekarang bisa jadi orang pajak ya kan tidak taat pajak, karena kan ada yang tidak melaporkan kekayaannya, ataupun melaporkan tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Dan Pak Aiko, kasus pajak ini kan bukan ini pertama kali ya, karena kan waktu itu yang gede kayak Gayus ya kan, Gayus. Setelah Gayus kan ada lagi tuh ya, ada lagi siapa itu. Nah itu Pak, artinya gimana Pak di internal mereka? Berarti kan ya perlu dipertanyakan aja bahwa ini kan berarti ujian lagi kan. Akhirnya kan kayak tadi yang dilontarkan oleh Mahfud MD nih, yang mungkin masih asumsi ya, masih yang belum perlu dibuktikan juga, bahwa angka 300 triliun dan semacam-macam ini kan perlu dibuktikan gitu ya. Tapi kan masyarakat melihatnya bahwa ini bukan pertama kali kejadian, bahwa sebelumnya Gayus dan ada lagi setelah Gayus gitu ya. Terus kejadian sekarang gitu ya. Artinya kan melihat bahwa ya mungkin ada gitu ya, mungkin saja terjadi itu kan gitu ya. Masyarakat kan pasti akan melihatnya seperti itu. Kalau memang secara ini tidak diselesaikan dengan baik, dan mungkin tidak begitu dilihatnya tidak transparan gitu. Walaupun ada, mungkin kita bisa lihat dari LHKPN gitu ya, tapi mereka kan juga mungkin karena tahu bagaimana menyiasatinya gitu ya, akhirnya mereka ya menyiasati hal-hal yang seperti itu gitu ya. Pak saya gimana Pak saya? Ya kalau saya sih ingin bicara mulai dari soal pengawasan ya, dari kontrol. Dari zaman dulu tuh ada istilah waskat tuh, pengawasan melekat. Zaman Pak Harto tuh waskat. Ya, di Orde Baru. Itu waskat itu dimaksudkan bahwa atasan langsung itu mengawasi anak buahnya. Itu namanya waskat dulu. Waskat muncul ketika korupsi yang udah merajalela. Karena korupsi menjadi distribusi ya, jadi tradisi. Kenapa? Saya berpikir sekarang waskat itu pengawasan melekat, jadi melekat dengan yang diawasi. Jadi pengawasan artinya kan bisa diartikan lain gitu dari rencana awal. Ya udah kita melekat aja terus cincai kan. Iya. Dan kita lanjutkan ya, setelah dari waskat kemudian kan ada sekarang satuan pengawas internal. Ya. Ini di setiap departemen ada tuh satuan pengawas internal. Selain itu juga ada inspektorat yang melakukan inspeksi. Terus kerja mereka bagaimana sampai terjadi kasus gitu. Mereka benar-benar mengawasi atau tidak.
jangan-jangan waskatnya bukan waskat yang dimaksudkan pengawasan yang baik gitu, tapi ya udahlah kita saling awas-awasan dan melekat aja gitu kan, kecurigaan publiknya begitu. Nah problem-problem ini kemudian yang memperparah budaya korupsi kita gitu. Sekarang kan jadi saling tahu, ya udah lo main-main aja tapi jangan ributin gitu. Ya, Jadi kultur gitu, jadi kultur. Dan nah, ini yang kemudian kalau saya sih jadinya teringat dengan ya udah bikin aja pembuktian terbalik yang ke satu. Jadi kalau ada pejabat atau siapapun PNS atau apalah gitu yang kekayaannya mencurigakan, suruh buktikan bahwa kekayaan itu diperoleh dengan cara yang wajar, dengan legal gitu. Ya. Dan yang kedua mungkin wacana soal hukuman mati untuk koruptor itu harus dihidupkan kembali. Kalau pengadilan bisa menjatuhkan vonis hukuman yang berat pada kasus Jiwasraya, kasus Asabri ya kalau misalnya Sabri. asuransi gitu kan, ada hukuman berat gitu. Kenapa koruptor enggak? Karena kan udah jelas koruptor itu kan tikus. Saya jadi ingat ada Tapi kan kenapa? kemarin yang masalah Sambo aja kan itu juga pas dia mau dihukum mati aja kan banyak yang menentang juga Pak, bahwa udah bukan zaman ya katanya hukuman mati Pak. Oh iya, kalau dari sisi HAM kan ada perspektif yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh mengambil hak hidup orang lain, kan begitu. Tapi kan kalau dari aspek bahwa Indonesia berada dalam kondisi yang sangat kritis, sangat darurat, dia menghadapi korupsi, harus ada hukum yang benar-benar membuat orang takut untuk korupsi. Kalau sekarang kan orang nggak takut untuk korupsi. Gue punya harta 59 miliar misalnya, ya paling ntar dihukum berapa tahun, kan Dimiskinkan ya. nanti sisanya tetap ada uangnya kan gitu. Triliun malah kan miliar gitu. Kenapa? Kalau dimiskinkan gimana? Kayaknya nggak dimiskinkan juga ya, masih kaya-kaya juga mereka. Ya mestinya ada hal yang seperti itu, dimiskinkan kayak apa, kayak mulai dari pembuktian terbalik, penyitaan dan lain-lain. Persoalannya kan memang kita masih belum punya sapu yang benar-benar bersih ini. Menarik, Kalau menarik. ingin bersih, pakai sapu yang bersih kan akan bersih. Ini sapunya masih kotor. Akhirnya ya yang melekat-melekat juga kotorannya kan gitu. Ya. Jadi persoalannya. Marahnya apa Pak ini? Kita ini kan sebenarnya punya undang-undang tindak pidana Pikor. pencucian uang ya. Undang-undang nomor 8 tahun 2010. Di situ ada ancaman hukuman itu maksimal 20 tahun dan denda itu 10 miliar. Tetapi kalau itu dikaitkan dengan hukuman mati, saya sih sepakat saja. Kenapa? Karena memang ini extraordinary, ini luar biasa di kita ini. Makanya kalau masih pakai tata cara yang yang seperti biasa, menurut saya Kecil. gitu loh.